Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Halo Lemet, kali ini kita coba bahas pelaporan hasil pengujian. Dalam ISO IEC 17025-2017, butir 7.8, data hasil pengujian harus dilaporkan akurat, jelas, tidak membingungkan, objektif, dan mencakup semua informasi yang diminta oleh pelanggan. Diberlakukan untuk interpretasi hasil pengujian, disyaratkan oleh metode yang digunakan. Setiap informasi yang tidak dilaporkan ke pelanggan harus siap tersedia di lab. Setiap data hasil pengujian yang dilaporkan mempertimbangkan penerapan Good Environmental Sampling Practice dan Good Environmental Laboratory Practice yang meliputi antara lain personil kompeten melaksanakan sampling dan pengujian lingkungan. Objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Representatif, pengambilan sampel mewakili kumpulannya. Tepat waktu, sesuai pada saat dibutuhkan. Relevan, menunjang persoalan yang dihadapi. Valid, akurasi dan presisi, memenuhi batas keberterimaan metode pengujian yang telah divalidasi serta sesuai dengan tujuan. Tertelusur, peralatan ukur terkalibrasi atau uji kinerja dan penerapan analytical quality control berdasarkan statistik serta memiliki bukti ketertelusuran pengukuran ke sistem satuan internasional. Laporan melalui proses verifikasi dan validasi data dilengkapi nilai estimasi ketidakpastian pengujian pada tingkat kepercayaan 95% dan K sama dengan 2. Kondisi fasilitas dan lingkungan pengujian memenuhi persyaratan metode serta dokumentasi sistem manajemen mutu dan rekaman teknis terpelihara. Dalam ISO IEC 17025 2017 butir 7.8, setiap laporan pengujian harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut ini. Judul laporan pengujian, nama dan alamat laboratorium, lokasi kegiatan pengujian permanen, jauh dari permanen, sementara atau bergerak, identifikasi laporan dan nomor setiap halaman serta jumlah keseluruhan halaman, nama dan alamat pelanggan, identifikasi metode yang digunakan, uraian, kondisi dan identifikasi sampel yang diuji, tanggal sampling, tanggal penerimaan sampel, dan tanggal pengujian dilakukan, tanggal penerbitan laporan, acuan rencana dan prosedur pengambilan sampel yang digunakan, hasil pengujian satuan pengukuran, penambahan, penyimpangan, atau pengecualian dari metode pengujian yang digunakan, nama, fungsi, dan tanda tangan orang yang mengesahkan laporan pengujian. Di situ ada catatannya. Pernyataan bahwa hasil pengujian hanya berhubungan dengan sampel yang diuji. Pengujian dilakukan sebagaimana sampel diterima di laboratorium. Jika sampling oleh pelanggan, laporan tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium. Bila sesuai dan dibutuhkan, opini dan interpretasi dapat terdiri dari opini tentang pernyataan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil dengan persyaratan, pemenuhan persyaratan kontraktual, rekomendasi tentang cara menggunakan hasil, petunjuk yang harus digunakan untuk melakukan peningkatan, pernyataan estimasi ketidakpastian pengukuran jika relevan dengan keabsahan atau penggunaan hasil pengujian, diperlukan karena permintaan pelanggan, ketidakpastian mempengaruhi kesesuaian terhadap batas spesifikasi. Laporan pengujian yang berisi hasil pengambilan sampel harus mencakup tanggal pengambilan sampel, identifikasi sampel yang diuji, lokasi pengambilan contoh termasuk diagram, sketsa, atau foto, acuan rencana pengambilan sampel dan prosedur yang digunakan,
kondisi lingkungan saat pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil, penyimpangan, penambahan, pada atau pengecualian dari prosedur pengambilan sampel. Hasil pengujian dari subkontraktor harus diberi identitas yang jelas. Pengiriman hasil secara elektronik, persyaratan ISO IEC 17025 harus dipenuhi, format laporan pengujian dirancang untuk meminimalkan kesalahan pengertian atau kesalahan penggunaan. Amandemen laporan pengujian, bahan amandemen untuk laporan pengujian yang telah diterbitkan harus dibuat hanya dalam bentuk dokumen susulan atau pemindahan data yang mencakup pernyataan suplemen untuk laporan pengujian nomor seri berapa. Bila diperlukan untuk menerbitkan laporan pengujian baru secara utuh, laporan tersebut harus secara unik diidentifikasi dan harus berisi acuan laporan hasil yang digandakan. Kebijakan laporan hasil pengujian. Yang pertama, kebijakan persentase recovery atau persen R. Laporan X jika persen R memenuhi batas keberterimaan. Jangan melaporkan hasil pengujian jika persen R tidak memenuhi batas keberterimaan. Laporan tidak dikoreksi hasil persen R. Laporan ini tidak dilaporkan X hasil dibagi persen R. Contoh, hasil pengujian 1 mg per liter. Persen R-nya 90%. Tidak dilaporkan 1/0,9 yaitu 1,1 mg per liter. Namun tetap 1 mg per liter dengan menyertakan ketidakpastian. Hal ini berarti bahwa sampel uji kehilangan analit namun masih dalam toleransi. 2. Hasil pengujian 1 mg per liter, persen R sama dengan 105%. Tidak dilaporkan 1/1,05 sama dengan 0,95 mg per liter. Namun tetap 1 mg per liter dengan menyertakan ketidakpastian. Hal ini berarti bahwa sampel uji terkontaminasi analit namun masih dalam toleransi. Kebijakan laporan pada kadar rendah. Jika LOQ sebagai batas pertimbangan, maka X kurang dari LOQ dilaporkan kurang dari LOQ batas terdeteksi, di mana nilai LOQ harus dicantumkan dalam laporan. X atau hasil pengujian ini lebih dari LOQ, maka laporannya disertakan ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan 95%, K sama dengan 2. Jika MDL sebagai batas pertimbangan, X kurang dari MDL, laporan kurang dari MDL tidak terdeteksi, di mana nilai MDL harus dicantumkan dalam laporan. X di antara MDL dan LOQ, laporan tanpa ketidakpastian, hanya data hasil pengujian saja. X lebih dari LOQ, laporan dengan ketidakpastian, X plus minus ketidakpastian K sama dengan 2. Hasil pengujian tidak boleh dilaporkan di bawah deret lautan kerja terendah. Kebijakan pelaporan blanko laboratorium. Hasil pengujian blanko laboratorium dipertimbangkan sebagai berikut. Blanko lebih kecil atau sama dengan MDL. Kadar contoh uji yang dilaporkan tanpa koreksi, blanko. Berarti hasil data pengujian saja. Blanko di antara MDL dan LOQ. Kadar contoh yang dilaporkan dikoreksi blanko, laporannya X minus blanko, di mana X adalah lebih dari LOQ. Dan blanko lebih dari LOQ. Pengujian ulang terhadap contoh uji arsip jika mungkin. Jadi kalau gitu, pada saat kita melaporkan blanko ini, memiliki makna yang signifikan atau tidak? Dalam pelaporan hasil pengujian ini harus memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip akuntabilitas. Menjamin bahwa data hasil pengujian sampel dan pengukuran parameter lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak berkepentingan. 2. Prinsip transparansi. Transparansi data hasil pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan dapat diukur melalui sejumlah indikator. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi
dari semua proses pelayanan terkait dengan pengambilan sampel. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan termasuk pengaduan tentang pengambilan sampel. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebarluasan informasi terkait dengan hasil pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan. Keterbukaan atas berbagai aspek terhadap data hasil pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan sehingga dapat bertanggung gugat kepada semua pihak berkepentingan. Prinsip partisipasi publik dibutuhkan untuk pengawasan dan peningkatan mutu data hasil pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan. Bukan berarti publik melakukan tekanan atau intervensi terhadap mutu data hasil pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan, melainkan memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kinerja. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 69 ayat 1 huruf C atau PPRI nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 159 huruf F, setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 113, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Karena itu dalam melaporkan hasil pengujian ini harus hati-hati. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.